Itu aku ulangi lagi ya. Dia adalah minyak sendi yang memudahkan gerakan persendian dan mengurangi gesekan antar tulang. Kalau minyak sinovialnya habis, itu kan kayak apa ya? Kayak tulang itu ketemu gitu langsung. Coba ya aku mau main gambar aja nih. Nah, ini anggaplah tulang satu sama lain. Terus ini ligamen. Nah, ini kan ada bagian yang ininya minyaknya. Kalau mama minyaknya habis, ini bakal ketemu satu sama lain jadi bergesekan. Kan kalau gesekan itu sakit gitu. Terus tendon. Nah, sinovial minyak sinovial ini atau minyak sendi itu bakal habis karena penuaan. Semakin tua berarti ya habis. Jadi kan apa ya kayak air lah. Air kan kalau mama dibiarin terus kan terus nanti secara sendirinya itu dia menguap gitu. Bener gak konsepnya? Aku bukan anak apa ya, aku nggak begitu paham sih dengan penguapan-penguapan kayak gitu. Aku lebih senang belajar biologi, maksudnya itu tentang organ tubuh dan sebagainya. Nah, terus Berarti tendon, suka Pak Agung dong. iya Pak Agung kan emang juga suka sama biologi. Aku jadi kalau Pak Rosiman suka Iya, biologi. berarti kamu suka Pak Agung juga dong. Iya, kalau umpamanya aku sendiri ya, soalnya jujur aku suka. Cuman kalau gaya ngajarnya aku kurang. Cuman dibanding Pak Rosiman, aku lebih suka soal Pak Agung karena gampang. Tetapi kalau kesusahan, maksudnya itu eh, kesusahan apa ya tingkat kesusahannya itu soal Pak Rosiman itu susah jauh banget. Kamu Oh tujuh apa? iya sih, bener. Aku Tujuh B kan? 7B kan. Nah iya berarti tahu kan. Sama kita. Iya, Makanya pas PAT kemarin gampang soalnya. iya aku aja dapat 97 95 97 Oh, nilaiku 97,5 PAT. ya kita sama. Oke, itu aja. Di antara 95 atau 97 aku lupa. Terus tendon itu ujung otot yang melekat pada tulang, tulang satu sama lain. Aku nggak kangen PPT-nya Pak Rosiman. Kalau PPT Pak Rosiman itu isinya tulisan semua. Hmm, Terus iya sih tulang bener. pada persendian melindungi permukaan tulang yang bertemuan dengan persendian agar mudah digerakkan. Nah, aku pakai gambar yang ini aja ya. Nah, tulang rawan itu yang ini nih. Yang ini tulang rawan. Nah, di sini ini cairan sinovial. Terus ini ada sendi, sendi apa meh? Ini kalau di sini fibrosa. Cuman kalau mama di Google itu hialin. Nah, ini ligamen. Jadi fungsinya tulang rawan ini untuk memudahkan gerak gitu. Kalau di sini itu dibilangnya itu persendian melindungi permukaan tulang yang bertemuan di persendian agar mudah digerakkan. Terus penyakit dan kelainan pada sistem gerak. Ini kita bahasnya nanti belakangan ya. Sama kita bakal lihat contoh-contohnya, gambarannya. Terus otot. Fungsi otot sebagai alat gerak aktif karena otot mampu berkontraksi, mengkerut, dan relaksi atau mengendur. Oke, aku on cam lagi. Tunggu. Ini aku kasih contoh ya. Jujur aku kangen pakai virtual background kelas 7A. Cuman Waduh. aku belum nge-save virtual 8C-nya background. gimana nih 8C-nya? Lah, aku belum save virtual background. Nah, Waduh. jadi kontraksi ini kayak gini. Contohnya kontraksi nih. Bicep sama tricep. Aku jujur nggak tahu yang mana bicep mana yang tricep. Nanti kita bahas di otot-otot. Terus ada relaksi. Jadi otot gerak aktif itu yang mampu berkontraksi, mengkerut, atau relaksi. Kalau aku rasa ya, ini tuh berkontraksi, ini tuh mengendur. Kalau mau kayak gini, ini berkontraksi, ini mengendur. Jadi sebaliknya. Ini kontraksi, ini mengendur. Kalau ini kontraksi, ini mengendur. Karena otot melekat pada tulang dan menghubungkan tulang-tulang di persendian, maka ketika otot berkontraksi dan berelaksi, tulang akan ikut bergerak. Karena menempel, itu singkatnya. Ciri-ciri otot yang sedang berkontraksi, yaitu memendek, mengeras, dan membesar. Nah, ini kan membesar nih.
Enggak, yang ini membesar. Berarti ini yang kontraksi, berarti kalau kayak gini, ini kontraksi, ini santai atau mengendur atau relaksi. Ciri-ciri otot yang sedang berelaksi yaitu memanjang, lunak, mengecil, dan memipih. Berdasarkan perbedaan pada ciri yang dimiliki, otot dibedakan menjadi tiga, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, perbedaan ciri-ciri otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang pertama, ciri-ciri ototnya. Ada bentuk sel, corak, inti sel, cara kerja, dan letaknya. Nah, kalau umpamanya otot polos itu bentuk selnya itu gelendong atau kayak apa ya? Kayak apa ya? Kalau bahasanya Pak Rosiman itu apa ya? Kan silindris, memipih. Nah, kalau bahasa Pak Rosiman itu memipih, bukan silindris. Bukan gelendong. Jadi kayak sempit-sempitan gitulah. Terus kalau otot lurik itu silindris, kalau umpamanya otot jantung itu bercabang. Nah, ini kita bisa lihat contohnya. Jadi kalau umpamanya otot polos itu kayak gini, apa namanya bentuk selnya. Kalau otot lurik itu silindris, kalau umpamanya otot jantung itu silindris terus bercabang. Ini cabang, cabang, cabang. Terus corak. Otot polos itu polos. Maksudnya itu nggak ada garis-garisnya gitu. Terus kalau umpamanya otot lurik atau otot rangka itu bergaris gelap dan terang, bergaris garis gelap dan terang atau lurik. Nah, bergaris terus kalau mau otot jantung sama, maka dari itu otot lurik atau otot rangka itu dibilang itu otot lurik karena lurik itu apa ya, bergaris-garis gitu loh, atau baju lurik apa sih, corak lurik gitu. Nah, lurik itu garis-garis gini. Nah, ini lurik nih. Nah, ini lurik. Maka dari itu otot rangka atau otot lurik itu disebutnya lurik, otot lurik karena memiliki garis-garis corak seperti itu. Nah, otot lurik itu kenapa bisa tunggu, aku tulisnya otot otot ini ya. Aku pas Bu Inga dengerin, aku nggak dengerin. Nah, aku males ngedengerin. Kalau nggak salah karena ada zat apa gitu. Jadinya otot rangka itu ini apa namanya ada corak luriknya. Nah, ini nih eh, yang ini karena pada otot ini tampak daerah gelap atau miosin dan terang aktin yang berselang-seling disebut juga otot rangka karena melekat di rangka dan juga otot sadar karena bekerja di bawah kesadaran atau volunteer. Jadi kenapa otot lurik itu ada eh, apa namanya lurik ada luriknya, terus ada corak gelap terangnya karena ini nih, karena ada zat gelapnya atau miosin dan terangnya itu aktin. Terus inti sel, kalau otot polos itu satu dan di tengah-tengah sel. Nah, ini di tengah-tengah. Terus kalau otot lurik itu banyak banyak selnya, inti selnya lebih dari satu, dan di pinggir sel, kalau otot jantung itu satu di tengah-tengah sel. Nah, kayak gini nih. Terus ini otot jantung. Cara kerja, otot polos itu di luar kesadaran, tak sadar, terus-menerus gerakan teratur berirama, tidak mudah lelah. Kalau mama lelah berarti innalillah. Jangan, jangan, jangan. Terus otot lirik atau rangka sadar diatur oleh otak kita tidak teratur, tidak terus-menerus, mudah lelah. Otot sadar atau kalau di sini tuh dibilang itu iya otot sadar karena bekerja di bawah kesadaran. Terus kalau otot jantung itu sama dengan otot polos. Dia itu di luar kesadaran, terus menerus gerakan teratur atau berirama dan tidak mudah lelah. Kalau mamanya sudah lelah, ya takdir berarti. Terus letak. Otot polos itu di organ dalam tubuh. Terus kalau otot lurik itu menempel pada rangka, otot rangka yang apa ya kayak di tulang gitu, itu untuk menggerakkan. Terus kalau otot jantung itu membentuk jantung. Nah, ini ada gambarannya nih ya. Jadi ada yang
gelondang, apa namanya, gelendong, terus ini inti selnya satu, dan di tengah-tengah dia itu nggak mudah, dia itu otot polos itu nggak mudah capek dan terus-menerus bekerja, sama letaknya itu di organ dalam tubuh. Kalau otot lurik atau otot rangka ini dia itu bentuknya silindris, terus inti selnya itu banyak atau lebih dari satu dan berada di pinggir. Terus eh, dia itu memiliki lurik karena ada zat dua zat ini yaitu miosin dan aktin. Nah, otot lurik ini menempel pada rangka, jadi untuk di tulang gitu, bekerja di atas kesadaran dan mudah lelah. Nah, kalau otot jantung ini kurang lebih sama kayak otot polos untuk cara kerja, letaknya di jantung, terus bentuknya itu silindris bercabang, inti selnya itu di tengah-tengah dan satu aja. Terus garisnya itu sama nih kayak yang otot lurik, memiliki garis lurik gelap dan terang karena miosin dan aktin. Miosin itu untuk yang gelap dan aktin itu untuk yang terang. Nah, cara kerja otot. Yang pertama ada otot antagonis ya. Dua buah otot yang bekerja saling berlawanan arah, yaitu jika otot satu berkontraksi maka otot dua relaksi dan sebaliknya. Contoh, cara kerja otot bicep dan tricep. Jujur aku kurang paham bicep yang mana, tricep yang mana. Maka dari itu aku buka di Google. Aku nggak paham yang mana bicep, mana yang tricep. Wah, ada Uno. Halo. Ya, halo. Oke, coba ya, aku coba cari dulu. Otot bicep itu yang mana, tricep itu yang mana. Soalnya jujur aku kurang paham nih, mana yang bicep, mana yang tricep. Oh, bicep itu yang atas nih, yang berotot. Berarti yang atas itu kayak gini. Nah, kalau mama kayak gini berarti otot bicep itu kontraksi. Cuman karena aku nggak punya otot, karena aku belum melatihnya, dan aku nanti bakal bisa hipertrofi karena melatih terus ototku supaya semakin besar seperti binaragawan. Nah, ini aku hubungin juga nih dengan eh, apa ya, penyakit atau eh, apa ya, nama-nama dalam dunia pergerakan atau dalam dunia gerak di biologi. Ini berarti ini bicep yang atas, terus ini tricep. Kalau mama kayak gini berarti ini bicep kontraksi, terus tricep ini apa namanya, relaksi. Kalau mama kayak gini bicep eh, relaksi, tricep kontraksi. Nah, itu kalian bisa rasakan sendiri ya. Aku kurang bisa menjelaskannya. Oke, makasih Bian, Mbak. Bicep itu yang di atas, tricep itu yang di bawah. Nah, ini ya, apa namanya? Jika otot bicep berkontraksi, maka otot tricep relaksi, menyebabkan lengan bawah menekuk ke atas. Jika otot bicep relaksi, otot tricep akan berkontraksi, maka lengan bawah akan lurus kembali. Kalau yang di kaki itu juga bicep tricep bukan sih? Yang di kaki. Nah, bicep, tricep. Berarti tricep itu yang ini yang di kaki ya. Aku kurang paham sih kalau yang di kaki itu bicep atau tricep juga. Cuman kayaknya cuma di tangan aja deh. Iya, kayaknya beda lagi nih. Bukan bicep sama tricep. Pokoknya bicep dan tricep itu bicep itu yang atas, terus tricep itu yang bawah. Terus otot sinergis. Dua buah otot yang bekerja bersama-sama ketika menggerakkan tulang otot. Tulang contohnya otot pronator teres dan pronator quadratus. Aku kurang paham yang mana pronator teres dan quadratus. Oh, yang ini toh. Pronator teres berarti yang ini, dan pronator satunya lagi nggak tahu deh yang mana.
Nah, ini pronator quadratus. Aku kurang paham sih gimana cara kerjanya. Contohnya pronator teres dan pronator quadratus pada lengan bawah akan sama-sama berkontraksi ketika kita menelungkupkan dan mengadahkan tangan. Ini maksudnya gimana nih? Menelungkupkan dan mengadahkan tangan. Menengadahkan tangan. Melengkupkan tangan merupakan salah satu ya ini pronasi. Oh gitu toh. Jadi kalau mami kita pronasi dan eh, supinansi, nah itu kayak gini nih. Nah ini kan sama-sama sinergis. Pronasi sama suprinansi kalau nggak salah. Terus ini gerak antagonis dan sinergis. Nih ini antagonis, ini kontraksi, ini relaksi, ini kontraksi, ini relaksi. Terus kalau yang ini sama-sama nih soalnya sama-sama kontraksi nih. Ini sama ini kontraksi nih. Kontraksi. Kalau kita lagi lurusin kayak gini, ya agak kelihatan ya. Nah, gini lah. Nah, ini fleksi ekstensi. Jadi kalau mau kita tekuk kayak gini nih, fleksi ini ekstensi. Kalau di kaki kayak gitu. Terus kalau ini abduksi. Dan ini aduksi. Terus ini pronasi dan supinansi. Terus ini elevasi dan depresi. Nah, yang abduksi ini kalau kita mangap, nah ini mangap, nah ini kita abduksi. Kalau mami kita tutup mulut kita ini aduksi kalau nggak salah ya. Penjelasan Bu itu siapa meh? Bu Ingah, sama aja. Ini fleksi, terus ini ekstensi, ini abduksi, terus ini aduksi, ini abduksi, terus ini abduksi, ini pronansi di atas terus ini supinansi, ini elevasi atau elevator naik dan depresi. Oke, kita bahas latihan Bu ini, Bu siapa meh? Oh ya, aku belum bahas yang ini nih, apa meh? Jenis-jenis penyakit dan kelainan pada sistem gerak. Oke, yang pertama itu penyakitnya itu ada kifosis. Ya, kifosis dia itu tulang belakang bengkok ke belakang atau bungkuk. Nah, itu kifosis. Aku coba cari gambarnya ya, soalnya di PPT-nya kurang, nggak ada gambarnya. Ini aku langsung kifosis. Nah, ini yang normal nih. Ini lordosis. Terus aku mau nanya dong. Iya, ya. Jadi di buku platinumnya itu udah termasuk fisika atau cuma biologi doang ya? Fisika udah termasuk, cuman kalau aku rasa ya, fisikanya kurang lengkap sih. Jadi aku lebih Oh, oke. menganjurkan belajar dari ibu itu aja Bu Nisa. Oh ya, oke, makasih. Iya ya, sama-sama. Nah, kifosis itu bungkuk. Kalau mame lordosis itu ke depan, kalau mame skoliosis bentuk ke kanan atau ke kiri bentuknya S. Kita bisa lihat gambarnya ini nih. Ini lordosis, ini kifosis bungkuk sama skoliosis. Jadi bentuknya miring gitu. Nah, ini skoliosis, miring. Terus kalau mame eh, lordosis itu ke depan, terus kalau mame maaf, gimana ya? Nah, ini contohnya tulangnya jadinya aku bukan gimana ya, agak susah sih ngejelasinnya. Pokoknya ya bisa dikira-kirain. Nah, ini kifosis itu bungkuk, lordosis itu ke depan, skoliosis itu ke kanan atau ke kiri bentuknya S. Terus rakitis, tulang kaki berbentuk S, X atau O karena kekurangan vitamin D. Rakitis. Kalau mau fans bola, ingatnya rakitik. Cuman nggak usah dipikirin deh itu. Nah, jadi rakitis itu ada dua. Cuman kalau di sini tiga nih. Ada yang bentuknya O dan X.
Kalau mama yang normal kayak gini, kalau mama yang rakitis itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Cuman kalau ini kan pengaruhnya itu di lutut atau di ininya lah. Nah ini rakitis berbentuk X, kalau ini yang berbentuk O. Kenapa bisa rakitis? Karena kekurangan vitamin D. Terus ada osteoporosis, kekeroposan tulang karena kurangnya kalsium. Bisa pegel-pegel, nah itu osteoporosis. Cuman kayaknya kalau mama masih muda, bukan osteoporosis. Nah ini nih, osteoporosis. Karena kekurangan kalsium. Makanya perbanyak minum susu. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Atrofi. Itu otot mengecil karena jarangnya digunakan atau tidak aktif. Biasa orang yang koma, kalau mama kalian nonton anime kok Just Because lah gitu, anime romance drama. Bukan. Anime apa ya? Erased. Nah itu kan orang yang koma tuh. Jadi setelah orang koma itu tidur umpamanya komanya selama 6 bulan atau 20 tahun. Sampai si apa namanya heroinnya itu sampai nikah lagi dengan temennya. Jadi kayak tikung-tikungan satu sama lain. Nah itu dia itu harus kayak umpamanya orang yang koma itu harus dia itu harus ada ininya lah apa namanya terapi atau pemulihannya lagi. Jadi dia belajar jalan lagi supaya otot-ototnya itu yang udah mengalami atrofi bisa kembali normal. Terus ada hipertrofi, yaitu otot membesar karena dilatih terus menerus seperti pada binaragawan. Terus polio, lumpuh otot atau otot mati dan mengecil karena virus polio. Cuman sekarang karena udah ada vaksin polio, pokoknya kalau kurasa ya polio itu kayak eh, bukan kejam sih, serem gitu. Biasanya pada bayi dari 0 sampai 5 tahun. Nah, jadinya sampai nggak bisa jalan dan sebagainya. Jadi lumpuh total lah, lumpuh total polio itu. Nah, kan bayi-bayi itu dikasih vaksin gitu. Dan apa ya, benar tuh kalau mama itu bisa mencegah polio. Nah, jadi kayak jadi letoy lah singkatnya kalau mama kena polio, lumpuh otot atau otot mati dan mengecilnya karena virus polio. Terus tetanus, kejang otot karena bakteri tetanus. Nah, kalau tetanus ini mematikan. Karena kalau mama kita udah kena tetanus, itu otot kita bakal kejang-kejang. Dan kalau mama kita belum ada obatnya, cuman kita bisa cegah dengan suntik tetanus. Kalau mamanya kena ketusuk baret atau mamanya paku berkarat dan sebagainya, pokoknya yang berkarat atau yang kurang higienis bersih itu bisa tetanus. Nah ini kalau ketusuk paku diusahakan, aku pengen kasih videonya nanti malah jadi kayak kejam atau serem gitu. Kita nonton video tentang orang kejang-kejang tetanus sampai tewas. Maaf ya kalau mama aku agak psikopat, cuman santai aja kok aku bukan psikopat. Ini tetanus nih. Jadi harus dicegah lah. Jadi dibersihkan dengan bersih lukanya atau kita suntik tetanus. Cuma yang paling aman suntik tetanus. Terus fraktura, patah tulang terbuka. Fraktura itu yang sampai keluar lah tulangnya, ngeri pokoknya. Contohnya ini nih. Nah ini tulang, aku pengen cari tahu-tahu keluar beneran kan tulangnya jadi ngeri. Fraktura sama fisura. Nih, ini fraktura nih. Sampai keluar tulangnya, jangan sampai ya, ngeri soalnya. Aku aja ngebayanginnya udah ngeri kalau mama fraktura. Nah, jadi udah keluar nih. Sampai mamanya kayak nembus gitu. Nah, ini fraktura nih. Open fraktura sama fisura. Fisura itu yang tertutup, patah tulang tertutup. Jadinya kayak tulangnya tuh patah atau retak doang di dalam. Nah, kayak gini. Nah, kalau ini fisura nih. Aduh, kok aku jadi ngeri ya. Terus artritis sika, kehilangan minyak sendi. Nah, kalau mami kita udah kehilangan minyak sendi yang di sini, nah itu nama penyakit itu artritis sika. Kalau memang artritis eksudatif itu radang pada persendian.
Aku kurang paham radang pada persendian itu gimana. Artritis kan ada yang sika, kalau sika itu yang habis minyak eksudatif. Nah ini yang radang persendian. Jadi kayak bengkak gitu. Nah kalau ini yang di sini itu gout namanya. Karena ini apa meh? Kalau yang tua, yang udah lansia itu apa ya? Asam urat lah singkatnya bahasanya. Kalau kalian pernah dengar asam urat. Oke, karena kita udah selesai, kita bahas soal di sini. Nah, tugas sistem gerak. Perhatikan gambar berikut. Tunjukkan bagian-bagian tubuh. Nah, contohnya yang pertama sendi peluru, yaitu pada tulang belikat. Sini, tulang belikat dengan apa namanya? Dengan atas dan tulang panggul yang di bawah sama tulang paha atau tulang iya paha sih dengan apa ya kaki bawah lah. Terus tulang engsel pada siku ini tulang engsel. Sendi peluru itu juga sama yang di bahu, yang di pergelangan sini. Nah ini juga masuknya sendi peluru. Cuman aku lupa nambahin, berarti nilaiku kurang atau mungkin nggak sebagus sama yang lengkap jawabannya. Aku dapatnya dari Nevan karena aku memanfaatkan Nevan sebagai alatku. Canda. Cuman bener kok. Aku juga minta-minta jawaban ke Nevan. Kurang pinter apa coba? Enggak sih, enggak pinter. Aku pengen ngelawak cuman takut cringe. Nah, mana ya? Nah, sendi ini nih, sendi peluru, yaitu antara tulang pinggul dengan tulang paha. Nih, ini, nah ini sendi peluru. Nah, itulah kalian bisa bayangkan sendiri gerakannya gimana. Terus sendi engsel, siku, terus lutut, sama ruas-ruas jari tangan. Nah, kan agak ini nih, apa ya? Kayak nih uget-uget, bukan uget-uget sih. Nah, itu kan ini kan agak ketekuk gitu, karena gini kan. Terus sendi putar pada tengkorak. Nah, kan ini kan dibengkokin nih sama orangnya. Terus diputar pada ya tengkorak leher sama sendi geser pada pergelangan tangan dan kaki. Kan itu kan kakinya lurus nih. Nah, terus nah ini eh, sebutkan nama gerakan di atas yaitu abduksi dan abduksi. Kalau kita mangap, ini abduksi. Kalau memang kita tutup mulut itu abduksi. Terus ini ekstensi, yang kalau lurus ini ekstensi, kalau memang kayak gini ini namanya fleksi. Terus ini supinansi, kalau ini pronansi atau sebaliknya. Soalnya ini aku sesuai urutan aja ya. Soalnya ini kan A, B, A, B gitu. Nah, terus ini kita jelasin juga nih. Nah, yang A dan B itu rakitis. Adalah tulang kaki berbentuk X atau O. Nah, ini karena kekurangan D. Kok vitamin D. Terus lordosis itu yang ke depan, kifosis itu yang ke bungkuk, kalau umpamanya skoliosis itu yang bengkok ke S kayak gitu. Lordosis itu yang tulangnya ke belakang ke depan gitu. Terus kifosis itu tulang yang bengkok ke belakang atau bungkuk. Skoliosis itu yang berbentuk bengkok kiri atau ke kanan, bentuk hurufnya S. Hipertrofi adalah otot membesar karena dilatih terus-menerus. Nah, ini yang berotot. Terus fraktura adalah patah tulang terbuka. Kalau mamanya yang tertutup itu visura. Terus gout atau uh, apa ya? Artritis gout kalau nggak salah. Aku coba dapat dari Nevan. Kurang baik apa coba aku minta jawaban ke Nevan. Memanfaatkan Nevan sebagai alatku. Nih, aku bikin apa Antares boleh ini gak? Nanti share jawaban. Tapi kamu nanti coba share jawabanmu ya. Aku mau bandingin sama punya aku. Kurang pinter apa coba? Kurang licik.
Ya cuman jangan licik-licik banget sih. Gout arthritis adalah peradangan pada sendi karena kebanyakan asam urat. Dan kalau di sini ini pada jempol. Aku jadi inget anime Hataroku Saibo, apalagi yang versi Black, yang endingnya atau openingnya Hakoni Hakone, Hakoni Hakone. Nah itulah. Kalau mama kalian nonton Hataroku Saibo, nah terus perhatikan, nah ini yang tadi aku coba jelaskan. Nah, sebutkan bagian-bagian yang ditunjukkan. Jadi yang pertama ligamen adalah jaringan pengikat sendi sebagai penghubung antar tulang. Terus kapsul sendi yang nomor 2, ini kapsul sendi. Kalau di Google gitu ya, aku dapat jawabannya dari Google. Yaitu sendi adalah pembungkus sendi dari bahan berserat dan struktur tipis namun kuat yang berperan untuk menahan ligamen. Pokoknya yang untuk menahan ligamen lah. Itu namanya kapsul sendi. Ini aku juga dapat dari Nevan. Aku menjadikan Nevan sebagai alatku. Ceh, nandaya koitse, mendok senah. Terus tulang rawan hialin. Yaitu melindungi permukaan tulang yang bertemu persendian agar mudah digerakkan. Kalau jawaban Nevan, apa ya, supaya nggak nyeri saat digerakkan. Terus cairan sinovial yaitu cairan pelumas serta mengurangi gesekan atau apa ya, supaya ya ini, mengurangi gesekan antar tulang. Terus bursa yaitu berperan membantu meredam gesekan pada persendian. Tuh, gila aku memanfaatkan Nevan sebagai alatku. Kurang keren apa coba? Nggak sih, nggak keren. Oke, aku bahas buku yang platinum. Nanti jangan cepu ya ke Nevan. Kalau memang aku menjadikan dia sebagai alatku. Aku pengen menjadi Lord Ayano Koji, ingin tidak terlihat mencolok. Supaya cool. Biar banyak yang suka. Nggak sih, jijik banget Kak ngomong kayak gitu. Tunggu sabar. Ini terlalu zoom. Nah, ini yang gerak pada tumbuhan atau hewan vertebrata dan avertebrata kita nggak masuk ya. Ya elah. Kalau umpamanya untuk yang di buku bisa baca-baca sendiri. Oke, kita mulai dari yang ini. Pasangan antara cara lokomosi ya, alat gerak yang tidak tepat. Oh, ini beda-beda. Oke, berarti kita nomor 16. Salah satu fungsi rangka adalah proteksi, yaitu A. Membentuk tubuh, salah. Tempat melekatnya otot, salah. Melindungi organ tertentu, kan proteksi, berarti melindungi. Jadi jawabannya C. Perhatikan gambar disebut. Nah, ini kalau aku lihat ya, ini itu yang bagian kulitnya itu loh. Nah, ini yang kulitnya itu, yang selaput-selaput itu. Nah, perhatikan gambar di samping. Bagian yang menunjukkan tanda panah tersebut yaitu A. Periosteum. Jawabannya periosteum kalau nggak salah. Iya, periosteum. Jadi jawabannya yang periosteum ya. Kalau nggak salah yang kardium ini jantung. Soalnya kardius atau apa ya, kardium itu, perikardium itu yang jantung itu apa namanya, selaput jantung lah. Kok pentabletku kok agak aneh ya? Kalau nggak salah nah ini yang, nah kan itu selaput pada jantung. Terus aku lanjutkan ya. Nah, terus jika tulang mengalami kerusakan, bagian tulang yang rusak tersebut akan diserap oleh A. Osteosit, B. Osteoblast, terus kondrosit dan osteoklas. Karena aku nggak tahu, jadi aku coba cari ke Google. Ah, nggak bisa di copy paste. Bukunya kurang bagus, nggak bisa di copy paste. Ada yang bisa jawab nggak? Yang ini. Kalau beda ya sama yang mati. Kalau yang mati kan ini kan lakuna, terus kanakuli. Aku kurang paham sih yang ini apa. Yang kalau jika tulang mengalami kerusakan. Coba ya aku cek Google dulu. Oke, jawabannya osteoklas.
dan diganti dengan sel-sel tulang baru yang terbentuk dari osteoblast. Jadi osteoblast itu tempatnya, terus kalau umpamanya diserap yaitu oleh osteoklas. Nih, tunggu ya. Nah, ini nih. Nah, bila ada tulang yang rusak, maka akan diserap oleh osteoklas dan diganti dengan yang sel tulang baru yaitu osteoblast. Oke. Nah, perhatikan gambar di samping. Nah, yang sendi ini yaitu aku sempat apa ya? Aku kan punya teman dari Lab Sky ya. Sebenarnya itu aku teman dadakan karena aku kebetulan lagi promosiin buku kelas. Kalian aku mau menjalin tali silaturahmi dengan anak Lab Sky. Widih, pengen nyari jaringan lah. Di IG ada tuh banyak tuh video-video anak Lab Sky. Gila, anak Lab Sky itu pinter-pinter semua. Cuman ya cantikan anak Lab Raw. Maaf, bercanda bercanda. Oh, tentulah enggak. Ya, tapi benar sih enggak ada salahnya. Oke. Nah, ini apa ya? Eh, apa sih namanya itu? Eh, uget-uget apa sih? Ah, engsel kalau nggak salah. Nah, sendi engsel itu dia itu bergeraknya kalau menurutku ya, yang A, searah. Ini satu arah aja, ya searah berarti. Terus kegiatan berikut ini yang merupakan gerakan sinergis otot. Sinergis itu yang kalau mama satu kontraksi berarti otot satunya lagi kontraksi, meluruskan dan membengkokkan tangan. Kayak gini. Ini antagonis. Karena yang ini kontraksi, yang ini ya yang ini kontraksi, yang ini itu eh, refleksi. Menendang bola ke gawang, menendang. Kan nendang itu kan bengkok gitu kakinya. Coba ya. Kalau mama yang sering nonton bola atau yang anak bola pasti paham. Nah, ginilah. Kan ini kan bengkok ya. Nih, nih, nih. Jadinya ini masuknya ke apa sih, maaf kalau mamanya otot ke ototku lagi. Otakku mikirnya lemot. Masuknya ke antagonis, melangkah kaki ketika berjalan. Senok la sona, da damet la sona, da hora. Nah, itu masuknya kan melangkah. Aku jadi tiba-tiba jadi ingat apa namanya articulation yang lagu yang kami sama Arika Towo. Rene articulation. Apa ya? Pokoknya yang sana dadame tuh sana kayaknya salah deh. Koran na 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 na. Yang itulah. Pokoknya judulnya articulation kalau nggak salah. Cuman lupa deh. Oke, berarti jawabannya gerakan tangan memutar kunci saat membukakan kayak gini. Nah, ini kalau ini pronansi, kalau nah ini pronansi nih, kalau ini sepinansi. Sebenarnya salah sih kalau umpamanya aku kayak gini malah jadi kayak salam apa namanya? Salam Nazi. Iya kan betul. Aku agak-agak lupa. Oke, kita bahas. Nah, yang nomor 3. Maaf. Nah, ini tulang belikat nih. Tulang belikat ditunjukkan